Yang you specific, you want to know what is that? Iya, baik. Yang pertama mengenai definisi dari politik ekonomi. Yang kedua, bagaimana penerapan politik ekonomi khususnya berbasiskan pada prinsip-prinsip Urantia. Kemudian yang ketiga, bagaimana politik ekonomi ini mampu menyelesaikan permasalahan bangsa, khususnya krisis multidimensi yang saat ini kita alami. Mungkin 3 hal itu, Prof. Oke, saya mau tanya sama Rini ya. Rin, gimana tuh? Banyak banget yang dia minta. Berkaitan nggak sama Urantia tuh? Ya justru berkaitan ya, karena ya inilah kan seperti bagaimana penerapan dari kuliah Urmia itu ya. Waduh. Gue udah duga dia. Pinter kan si Rini nih. Kan menghafal. Oh, ya. Ada lagi orang lain yang mau nanya, kawan-kawan lain yang mau nambahin? Ininya Pak Kun, ada yang mau nambahin lagi nggak? Mungkin politik global, Pak Richard. Oke. Ini seberapa jauh sebenarnya pengaruh NWO pada hari ini terhadap kita negara-negara yang bukan termasuk negara Barat atau NATO dan sebagainya gitu. Oke. Saya akan coba untuk mengincorporate semua ya. Yang pertanyaannya Pak Kun, lalu Pak Yusuf, ada lagi yang lain? Tanya aja apa aja bro, kawan-kawan, bro, sister. Rin, kamu ada Rin? Nggak interest sama politik kamu? Saya mendengar dulu. Biasa. Ada yang khusus? You negatif green ya, tertariknya. Saya coba Iya, nama itu ya. Pak. Oke. Saya punya presentasi ya. Presentasi lama nih ya. Ini presentasi ini saya bawakan di MPR. Waktu itu Ketua MPR minta untuk mendamaikan antara anak-anak PKI yang bermusuhan dengan anak-anak pahlawan revolusi. Tahu nggak bahwa ada 2 kelompok anak-anak pahlawan revolusi yang jadi korban PKI sama anak-anak PKI itu bermusuhan mereka. Nah, lalu oleh Ketua MPR dipertemukan di MPR ada 400 ya. Dan kebetulan dua-duanya saya kenal. Baik ketuanya anak-anak PKI, anaknya Edith, namanya Edith, karena saya kenal dia dari umur berapa waktu itu ya, umur 9 tahun lah saya kenal dia. Dan yang dari ini anaknya Pak Yani. Ya. Nah, presentasi itu saya akan coba presentasikan di sini sesuai dengan tadi saya sudah perbaiki ya. Hasil mereka damai. Oke. Allow me to share the screen caranya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Oke, ya. We were saying how very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns.
the ancient traditions, and considering what the world is now, with all the misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man is still as he was. He's still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive, and he has built a society along these lines. What we are trying, in all these discussions and talks here, is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, but to understand it, to go into it, to examine it, give your heart and your mind with everything that you have to find out a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil. There's no leader. There's no guru. There's no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil. You are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is. Oke, tadi ada yang kenal siapa yang bicara itu? Krishnamurti, Prof. Yeah, what is special about him? Philosopher. Yeah, philosopher, banyak philosopher, but why he's special? Ya, kayak itu philosopher of New Age, ya Prof. Dia anak emasnya Madame Blavatsky. Dia oleh Madame Blavatsky dilihat dengan berbagai paranormal, dia itu bakal jadi juru selamat dunia. Jadi dia diangkat anak dari India, masih umur 10 tahun, dengan adiknya dibawa ke Inggris, dididik secara Inggris, berbagai macam bahasa diajarkan, dipersiapkan untuk jadi pemimpin teosofi. Tapi sudah itu ketika dia umur 24-25 tahun, dia declare dia nggak mau. Nah, tadi ada yang penting yang dia bicarakan ya. Dia bicarakan mengenai bahwa manusia sejak dulu sampai sekarang cara hidupnya sama. Violent, kekerasan, destruktif. Nah, lalu dia mengatakan, mau nggak kita berpikir secara radikal mengenai masalah kesadaran. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Kun, mengenai politik ekonomi itu semua masalah kesadaran, Kun. Ya. Tanpa kesadaran nggak bisa kita rubah. Nah, spiritual unity itu masalah kesadaran, Kun. Nah, dia tanya, yang pertanyaan dia ini, apa yang kita coba lakukan dalam diskusi dan perbincangan di sini untuk melihat apakah kita bisa secara radikal. Kan yang radikal itu katanya jelek, tapi kalau pikiran kita berpikir radikal itu nggak jelek. Itu akselerasi. Jadi kalau kita bicara politik ekonomi atau bicara spiritual, ya maka kita membawa sebuah transformasi pikiran. Tidak menerima segala sesuatu sebagaimana apa adanya, apa aja. Ini free thinker bukan? Free thinker. Jadi pendekatannya itu ya. Tapi kita harus sungguh-sungguh memikirkan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan orang lain bersama-sama, siap kita berpikir seperti itu. Dedicate banget. Ya. Tapi untuk memahami hal itu, masuk ke dalamnya masalah itu, memeriksanya, dengan memberikan segenap hati dan pikiranmu, dan dengan segala yang engkau miliki untuk mencari tahu tentang cara hidup yang berbeda.
That's the keyword. Pertanyaan saya, kalau kita mau berbicara soal spirituality, dan kita mau berbicara dengan satu dasar, kita mau melakukan ini nggak? Radikal. Oh ya, kita masuk ke dalamnya, memeriksanya, memberikan segenap hati kita, pikiran kita, dengan segala yang kau miliki, kecerdasan kita, tenaga kita, untuk cari tahu. Dengan adanya satu dasar, gimana sih cara hidup saya yang berbeda? Karena tanpa itu, bro, kita nggak bisa bicara politik ekonomi dengan sempurna. Atau politik spiritual. Yang Yesus ajarkan itu apa? Politik spiritual. Spiritual unity, baru ke politik, baru ke kesejahteraan sosial. Ujungnya kesejahteraan sosial, keadilan sosial. So, kita di Urantia berarti kita harus secara radikal mentransformasi pikiran kita, tidak menerima business as usual, tapi kita harus memeriksanya. Nah, itulah exercise yang selama ini kita diskusikan, yang saya berikan ke kalian tuh itu maksudnya. Sampai di sini sama nggak kita level of playing field-nya? Komen dulu. Rin, ini kamu ada waktu sampai 3 jam nggak? Kamu punya ini? Ada. Slotnya tersiap nggak rekamannya? Siap. Ya, siap. Mudah-mudahan nggak sampai 3 jam. Oke, ada ini mau di break dulu, saya break dulu. Gun? Ya, menarik nih Prof ya. Jadi sebetulnya tadi orang yang radikal itu justru mengakselerasi ya Prof. Berarti orang-orang yang radikal mungkin juga perlu tidak dimusuhi gitu ya, tetapi dicoba untuk masuk ke dalamnya, memeriksanya gitu. Terus kemudian ya untuk mencari tahu gitu ya Prof. Mungkin seperti itu ya Prof. Ya. Kalau enggak kita hanya rata-rata air, bro. Makanya gue bilang gue senang ekstrim ya, bro. Karena gue radikal, bro, kalau berpikir. Pola hidup gue juga radikal, bro. Ya, radikal. Tapi bisa contagious. Orang bisa lihat contagious. Karena saya pengen tahu. Misalnya hidup tanpa uang, bisa nggak? Kenapa harus pakai uang? Nah, saya coba tuh hidup tanpa uang. Radikal. Masuk ke dalamnya, memeriksanya. Di mana? Pakai hati, pakai pikiran. All out semuanya, bro. All out, bro. Nah, jadi kalau kita bicara soal ingin memajukan bangsa Indonesia, kan judulnya kan saya bilang memajukan masyarakat kan awalnya tadi judulnya. Apa tadi judulnya? R, yang kamu bacain. Apa R? Ini kan, meningkatkan kesadaran individu dalam membangun masyarakat. Jadi masyarakat hanya bisa naik kesadarannya kalau individu udah meningkat kesadarannya. Ya, jadi kalau kita punya level kesadaran 400, berapa juta orang bisa kita naikin? True or not? Ya. Jadi kita 12 orang di sini jadi penting gitu ya. Oke. Kita lanjut ya.